Dan apalagi yang difikirkan di sini? Saya pikir sih pemerintah di sini tidak ingin, ya walaupun mereka ini pakainya itu mungkin asal-asalan, tapi mereka masih tergolong taat. Dan vaksinasi 2 kali ini sudah hampir mendekati apa yang diperlukan untuk herd immunity, dan bahkan booster vaksin sudah mulai didistribusikan. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. COVID-19 sedang melonjak, terutama varian Omicron yang per tanggal 25 ini sudah mencapai sekitar 2000-an kasus. Jika COVID-nya sendiri pasti akan lebih. Nah, tapi anehnya di sini PPKM belum dinaikkan, dan terutama pertemuan tatap muka atau PTM masih tetap dipertahankan 100%. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah saat ini? Dan apakah pemerintah tidak menyadari bahaya yang ada di depan mata? Publik mulai terbagi dan beberapa orang mulai bertanya-tanya. Tapi biarkan kartu saya yang akan menjawabnya. Yang pertama, kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi dan memang dilihat di sini. Kalau saya lihat, healthcare di sini masih bisa dipertahankan. Sehingga sebelum terjadi kekurangan tenaga medis untuk merawat mereka yang terinfeksi, saya pikir sih ini masih tetap akan dipertahankan, PPKM tidak dinaikkan, dan pertemuan tatap muka ini masih belum akan dibahas untuk dikurangi persentasenya. Walaupun memang pada kenyataannya masih banyak yang tidak setuju dan tidak mengizinkan anak mereka untuk pergi sekolah. Tapi kembali lagi di sini, saya harap dan kita semua berharap healthcare atau dukungan dalam bidang kesehatan ini akan tetap bisa memadai, tidak akan cripple down atau lumpuh karena lonjakan kasus yang konon katanya akan terjadi sesuai dengan ramalan saya di bulan Februari dan Maret nanti. Dan lonjakan ini walaupun tinggi, ini pemerintah masih merasa ini bisa diantisipasi, angkanya masih bisa diprediksi, sehingga belum ada sebuah lonjakan yang di luar prediksi, dan pemerintah masih sangat percaya diri bahwa semua ini masih terjaga dan tidak akan terjadi lonjakan kontaminasi. Apalagi di sini, dan kita lihat walaupun sudah ada 2 orang yang dikabarkan meninggal dunia karena positif kasus Omicron. Di sini diketahui bahwa 2 orang tersebut memiliki komorbid dan juga ternyata belum diberikan vaksin karenanya. Dan ini adalah sebuah hal yang masih tetap bisa diperkirakan, dan karena itu mungkin pemerintah belum perlu untuk menaikkan level PPKM atau mengurangi persentase tatap muka. Dan apalagi yang difikirkan di sini? Saya pikir sih pemerintah di sini tidak ingin ekonomi terutama di sini harus di jump start lagi. Ini akan susah. Saat sesuatu nanti turun, naiknya ini akan lebih susah lagi. Apalagi diketahui bahwa saat ini ada krisis dalam persediaan minyak goreng, di mana tingginya permintaan minyak goreng di luar negeri membuat para eksportir ini lebih pilih untuk mengekspor produk mereka itu ke luar negeri, sehingga pasar di Indonesia ini mengalami defisiensi dan akhirnya harga menjadi melonjak lebih tinggi. Tapi kita lihat bahwa salah satu ketakutannya adalah jika dilakukan naiknya level PPKM, maka perekonomian ini pasti akan turun berlawanan arah dengan apa yang dilakukan. Lalu apalagi yang membuat pemerintah di sini merasa sangat percaya diri? Kalau saya pikir angka vaksinasi yang terus naik, dan vaksinasi 2 kali ini sudah hampir mendekati apa yang diperlukan untuk herd immunity, dan bahkan booster vaksin sudah mulai didistribusikan. Jika kemarin dikatakan bahwa booster vaksin ini berbayar, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan bahwa booster vaksin ini dinyatakan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan kita lihat juga bahwa pemerintah dari luar negeri ini sangat benar-benar mengapresiasi terhadap bagaimana Indonesia ini mengkonten atau membatasi virus dan penyebarannya sehingga tidak menyebar di luar negeri. Atau mungkin karena testing dan tracingnya ini nggak sebanyak mereka ya. Tapi di sini dengan aplikasi Peduli Lindungi yang diberlakukan paling tidak di Jakarta, saya melihat itu, maka di Jakarta di mana epicentrum penyebaran ini masih paling tinggi, ini pemerintah yakin masih bisa diatasi dan belum perlu adanya naikkan level untuk PPKM dan penurunan level untuk PTM di sekolah-sekolah. Juga kita lihat di negara-negara lain itu nggak semua orang pakai masker, tapi di Indonesia ini ya walaupun mereka ini pakainya itu mungkin asal-asalan, tapi mereka masih tergolong
taat untuk menggunakan masker dibandingkan negara lain. Dan ini adalah salah satu hal yang dibanggakan oleh Pak Jokowi, bahwa keberhasilan ini bukan karena pemerintah saja, tetapi karena rakyat Indonesia mengamalkan Pancasila untuk bergotong royong, mencegah penyebaran penyakit dan COVID-19 ini tadi, dan bersama-sama untuk sembuh bersama. Karena COVID ini nggak bisa sembuh sendiri-sendiri. Dan apa sih yang diharapkan di sini? Kalau saya pikir di sini pemerintah ini ingin mengejar dilakukannya herd immunity, atau saat nanti virus ini walaupun menyebar, itu sudah tidak akan sekuat saat pertama kali dia mengkontaminasi kita. Di mana kekebalan dalam tubuh kita, imunitas kita, ini akan bisa memerangi virus itu dengan sendirinya karena vaksin yang sudah disuntikan ke banyak orang, yang sudah disuntikan ke lebih banyak orang dibandingkan yang belum divaksin. Sehingga kekebalan massa ini akan terbentuk dan penyakit itu akan berubah menjadi endemi, dan kita akan bisa menyembuhkannya hanya dengan beli obat dengan harga yang ekonomis di warung terdekat. Dan kapan kira-kira ini semua akan berubah menjadi endemi? Kalau saya lihat nanti endemi ini akan dimulai di bulan, mungkin saja di bulan Maret, Mei atau Juni. Dan saat itu mulai akan dilakukan secara berkala. Mungkin saja nanti masker akan bisa sedikit dilepaskan, mungkin. Tapi ini adalah harapan saya. Mungkin saja ini adalah mimpi di siang bolong. Tetapi ini semua memiliki indikator saat jika ternyata nanti kita sudah melewati puncak di bulan Februari dan Maret, dan ternyata nanti setelah itu, ya, vaksin booster ini sudah bisa diedarkan lebih cepat daripada vaksin yang sebelumnya, maka bisa saja itu akan terjadi. Atau paling tidak di akhir tahun 2022. Ini adalah tahun terakhir tak akan saying goodbye terhadap COVID-19 sebagai pandemi. Tapi virusnya akan seperti apa? Saya lihat sih virusnya akan tetap bersama kita. Tetapi virus itu akan sama lemahnya dengan virus-virus yang lainnya. Dimana karena tubuh kita sudah menemukan antibodi alami, dan semoga untuk menuju ke tempat itu tidak akan ada korban jiwa lagi, dan kalaupun ada, ini adalah korban jatuh sakit yang akan bisa sembuh dan sehat seperti sedia kala, dan semoga ini tidak menimpa kepada keluarga kita atau seluruh masyarakat Indonesia dan dunia dimanapun mereka berada. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini. Salam untuk keluarga kalian ada di rumah, dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam.